Oke, baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tengah malam gitu ya. Subuh mungkin ya Cah, mungkin yang baru begadang habis dolanan game ya. Ya apapun itulah, karena memang kuliah online itu timeless, so kapan wae. Atau mungkin malah kapan-kapan ya. Kapan kuliah nek eling, tapi semoga temen-temen enggak kayak gitu ya. Oke. Kita udah mulai masuk sesi pertama, itu sesi untuk mulai praktik sebenarnya. Kalau biasanya di lab itu kita udah mulai menggunakan komputer, kalau minggu kemarin kita cenderung lebih ke breakdown materi dan perkenalan. Saat ini kita akan mulai untuk mulai teknis ya. Selagi teman-teman seperti saya sampaikan sebelumnya, usahakan memang teman-teman sudah asumsi saya sudah siap semua untuk perangkat pendukung teknisnya. Kali ini kita akan menggunakan step pertama, kita menggunakan Adobe Audition ya. Untuk kita akan produksi suara dulu ya, produksi suara ya, audionya gitu ya. Sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk produksi suara itu ya teman-teman ya, dan nanti banyak banget, tapi kita contohnya kita menggunakan Adobe Audition. Kenapa pakai itu? Karena punyanya itu ya, itu aja. Dan memang banyakkan produksi secara profesional menggunakan Adobe Audition. Kalau banyak juga yang bisa menggunakan banyak aplikasi yang lain, misalkan kita bisa menggunakan Fruity Loop dan sebagainya gitu ya. Bahkan dan ada beberapa teknik untuk editing sound ya. Ada kita untuk live mixing ya. Kalau live mixing biasanya kita menggunakan mungkin gaul nah apalah karena beatbox ya, beatbox itu cangkem itu, jadi pakai mungkin itu ya untuk DJ gitu ya. Ada juga yang menggunakan MIDI control dan sebagainya, jadi banyak banget. Kalau cara kedua adalah kita menggunakan aplikasi ya, menggunakan aplikasi banyak banget. Bahkan saya menggunakan aplikasi, contohnya pakai HP pun bisa ya. Jadi teman-teman yang berasumsi ketika kita membuat sound editing itu lebih banyak menggunakan alat yang canggih. Ini aja cahaya ya toh. Iya, aku pasti recording nganggo HP, record terus saya gini. Nah, itu nanti sudah jadi recording. Jadi sudah jadi kita udah produksi suara ya. Udah cukup ya, udah lulus ya. Gampang. Kayak gitu ya. Nah, ini sebelum kita mulai teknik praktikum ya, biar teman-teman tahu juga kenapa ini jadi penting ketika kita editing untuk sound editing gitu ya. Penting banget. Dan jujur aja belum banyak sound editor, sound engineer yang ada di Indonesia, itu belum banyak. Dan padahal itu juga bagian penting ya untuk dalam sebuah produksi, mulai dari visual apapun itu, entah film ataupun apa itu juga gitu ya. Nah, sebelum sana saya akan tunjukkan beberapa contoh, bisa teman-teman lihat di screen ya. Contoh beberapa ketika kita editing menggunakan di sini kita contohkan menggunakan alat ya. Saya kira nggak usah pakai acep-acep, itu nggak usah ya, sering kita lihat juga sendiri teman-teman ya. Nah, saya cenderung ke tunjukkan beberapa Cindy ya lupa. Nah ini ya, saya contohkan ada beberapa, banyak banget teman-teman ya. Kalau kita bisa menggunakan, contohnya kita menggunakan launchpad ya. Launchpad itu kalau di teman-teman silahkan pakai headset untuk coba mendengarkan hasilnya seperti ini ya kalau launchpad. Jadi ini sekarang murah ya launchpad itu. Dulu awal beli itu bisa di atas 6 juta, 10 juta, sekarang udah sangat murah, apalagi yang the power of Lazada ya. Ini barang-barang merek Cina yang the best ya. Bahkan sekarang sudah ada aplikasi yang di third party untuk di HP atau yang punya handphone tab yang gede itu, install sendiri aja udah bisa untuk sound editing ya. Sebenarnya tinggal mencet-mencet tombolnya, banyak database. Nanti kita database-nya itu beli ya. Database untuk aset suaranya ya. Contohnya kayak gini ya, ketika kita play, coba saya play. Nah ya, nah coba saya skip ya. Nah kayak gini. Dah, nggak usah semua ya. Dah, nggak usah semua. Yang contohnya juga kita ini contoh yang bagus juga dari
dari ini Indonesia ya. Ini mixnya bagus banget ya. Dia pakai launchpadnya cukup bagus. Jadi kalau hasilnya kayak gini ya. Nah, nggak usah semua ya, nanti teman bisa cek sendiri di YouTube banyak ya contoh lainnya. Terus itu cukup menarik dengan live mixing-nya. Bahkan ketika teman-teman sudah bisa advance di sana, nanti nggak akun YouTube tadi gitu ya. Dan ketika teman-teman nanti bisa ya, nanti pernah ada kelas Anda di kelas saya itu namanya Mas Kamil ya, tapi bukan Iwan Kamil, bukan ya. Mas Kamil ini dulu dia waktu mengerjakan panel project-nya gitu kan, dia kita minta buat video klip ya, dan dianya bisa punya talent. Nah, kalau teman punya talent ya, bisa main gitar, main ketipung dan sebagainya, bisa dimainkan sekalian ambil gambar videonya, nggak HP segera celekin, nanti buat rekaman beberapa kali, akhirnya bisa jadi sebuah musik ya. Jadi dia main kencrong, mainnya alat seadanya di tempat kosnya itu bisa ya. Nah, hasilnya Anda kan bisa cek juga di IG Mas Kamil ini ya, sudah cukup bagus. Akhirnya dia mengerjakan panel projectnya, dia juga menggunakan sound mixing ya, mixing apa yang dia punya sendiri sekaligus diambil gambarnya. Hasilnya kayak gini. Oke ya, ini aja, bisa teman lihat ya. Tonight, girl, about was gonna start our watching. There's no place that rather be in this world. Your eyes are where I'm lost in. Underneath the chandelier, we're dancing all alone. There's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just throw down the light and close the door. Oh, I love that dress, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just still kiss me naked, baby. Versace on the floor. Nah, gitu ya. Jadi sekali jalan dapat dua ya, ngerjain mixingnya, sekalian buat project visualnya. Nanti misalkan teman ada minat untuk membuat di video klipnya kan gitu ya. Nah, itu ketika kita menunjukkan beberapa sampel yang mungkin keisengan dari teman kita juga, bahkan juga untuk di YouTube. Nah, ini ada beberapa contoh ya, sebagai referensi aja. Ini untuk bonus aja, teman bisa tahu bahwa ketika itu dikerjakan profesional akan sangat bagus dan sangat mantap ya. Ini saya contohkan di sini ada beberapa sampel, yaitu ketika dia bekerja secara profesional. Saya contohkan ketika ini ada namanya Pomplamus, yang Pomplamus ini adalah satu grup band. Saya lebih suka mencoba mereka komposer. Jadi apa alat musik yang mereka beli itu semua tidak semua itu barang bagus. Jadi yang masih bunyi, misalkan ada piano bunyi separuh, mereka beli nanti buat instrumen, beli drum second yang mungkin tidak full ya, akhirnya mereka tata di sebuah tempat mereka punya di tempat sana. Akhirnya mereka bisa membuat mixing musik, dan mereka bermainnya multi trackingnya itu, multi suaranya itu dibuat dalam susunan kamera juga. Hasilnya lebih seperti ini. Saya tunjukkan dulu ya. Ini kayaknya. Oh bukan, salah. Bukan yang ini. Bentar, hilang file ini ya. Sorry. Padadam pam, padadam pam,
Nah, gitu ya. Nice ya, itu contoh ketika kita lihat bahkan handphone dikasih aplikasi piano itu detailnya didapat ya. Cara kayak gitu ya. Satu lagi contoh ketika kita membuat live mixing ya, cuman dengan sangat totalitas. Sampai sekarang jujur saya masih takjub dengan salah satu karya ini, satu dari band sana, Oke Go namanya. Dia bahkan membuatnya itu ketika membuat video klip ya, bahkan orang lebih menunggu bagaimana Oke Go band ini membuat video klipnya, karena mereka memberikan video klip kadang total banget ya, sangat-sangat total ya you know? Saking totalnya, jadi pernah mereka membuat video yang di Jepang itu mereka sampai mengosongkan satu pulau. Nanti silakan teman bisa cek sendiri di YouTube ya. Ini saya contohkan satu aja, ketika mereka live mixing benar-benar lagu mereka, single mereka keluarkan tidak menggunakan suara rekaman mereka di studio, tapi menggunakan alat-alat untuk membuat rekaman lagi di lapangan ya. Saya kayak gini, teman bisa lihat sendiri ya. Silahkan dicek ya. Nih. Mantap. I've been waiting for months, waiting for years, waiting for you to change. Oh, but there ain't much that's dumber, there ain't much that's dumber than pinning your hopes on a change in another. And I still need you. What good's that gonna do? Needing is one thing, and getting's another. So I've been sitting around, wasting my time, wondering what you've been doing. Oh, and it ain't real forgiving, it ain't real forgiving. Sitting here picturing someone else living, and yeah, I still need you. What good's that gonna do? All I'm needing is one thing, and getting's another. So I've been hoping for months, hoping for years, hoping I might forget. Ah, but it don't get much dumber, it don't get much dumber than trying to forget a girl when you love her. And yeah, I still need you. What good's that gonna do? Needing is one thing, and getting's another. Ya.
kayak gitu ya. Dan itu kalau lihat BTS-nya, lihat behind the scene-nya, wah ganas ya. Itu satu produksi suara yang sampai saat ini saya masih kagumi gitu ya. Nah teman-teman, tadi setelah kita menggunakan live mixing, ada juga kita menggunakan bisa menggunakan aplikasi ya. Ini sering saya gunakan juga ketika selain saya live mixing, kita gunakan juga ketika kita untuk produksi yang profesional menggunakan aplikasi ya. Contohnya kita menggunakan Audition, dan beberapa ketika kita mainkan beberapa yang pernah saya buat gitu ya, beberapa itu saya ada beberapa karya visual, karya suara yang itu bisa kita gunakan untuk di film ya. Untuk visual sound effect ya, sound effectnya ada visual effectnya di sound effectnya juga. Bahkan ketika kita membuat sebuah film ya untuk teaser ya, atau mungkin juga di movie trailernya juga, itu sound effect jadi unggulan di sana karena tidak banyak menggunakan dialog dari si talentnya itu. Terakhir yang saya buat kemarin itu adalah ketika banyak banget ketika request untuk film ya, itu memang untuk di bagian sound engineering itu masih belum banyak, jadi ini sangat peluang buat teman-teman ya. Itu salah sendiri ya. Dan pasti saya contohkan dulu ketika film ya, contohnya teaser yang saya tunjukkan ini adalah ketika kita hanya bermain di sound effect-nya saja, itu sudah sangat membantu sekali untuk memberikan suasana dan apa ya, sedikit cerita bagaimana film nanti akan jadi seperti apa gitu ya. Saya contohkan ketika kita menggunakan sound effect ini untuk di sebuah film ya. Jadi sangat penting banget. Gimana saya lupa sih jalan After Effects di sini. Oke. Nah, ini saya contohkan ya. Ini durasi paling teasernya di angka nggak sampai 1 menit ya. Coba saya play ya, silahkan dicek dulu bagaimana sound effect-nya bekerja untuk mendukung sebuah visual, karena itu penting banget ya. Semua sudah siap dan eksekusi. Kami melaporkan pelaku telah ditangkap dan barang bisa Anda ambil di kepolisian. Ya, sorry, itu ya. Jadi kemarin buatnya saya campur menggunakan Audition sama beberapa menggunakan yang kita record ya. Jadi intinya adalah sound effect itu sangat penting dalam membuat proses produksi visual nantinya. Bahkan hanya produksi untuk soundnya aja. Nah, ini beberapa contoh ketika teman-teman nanti profesional bekerja di sebuah perusahaan seperti radio misalkan. Ini beberapa contoh hasil dari ketika kita membuat sebuah produksi suara ya, ada advertorial, ada vox, pop, fragment dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tantangan tersendiri kita membuat semacam sound effect atau produksi suara ya. Itu adalah ketika contohnya saya membuat film, oke, ada dukungan visual maka aman. Tapi yang ketika kita membuat sound tidak ada dukungan visual, nah itu yang menjadi penting. Jadi sound ini juga harus bisa bercerita. Nah, jadi sound ada alurnya segala macam, nanti akan bagus ya. Kalau paling enak ya kita membuatnya contoh simple itu ya, tinggal kasih suara, ada orangnya, kasih background, itu sudah bagus. Cuman kita membuat suara yang bagus ya, itu adalah bisa sambil si background itu bisa mengikuti alur dari VO ya, orang bilangnya VO, voice over, atau orang yang ngomong itu untuk mendukung alur ceritanya. Jadi seolah itu sound mendukung gitu ya. Misalkan pas sedih itu ada suara bilang putus cinta, kayak Mr. Krabs sama si siapa itu, Squidward ya, waktu dia sedih kan dia muter mainkan biola kecil. Nonton filmnya SpongeBob ya.
Nah, contohnya ini cukup gampang. Cara tutorial cukup contoh yang paling gampang. Ini masih buat tutorial untuk di SMA IT Abu Bakar ya. Ini SMA IT di sana. Ini membuat semacam profiling, cuman lebih dalam bentuk sound bukan video. Nah, cukup gampang. Jadi tinggal rekaman suara, habis itu tinggal di kasih background. Nah, cukup gampang. Dikit aja ya. Nah, SMA Islam Terpadu SMA IT Abu Bakar Yogyakarta merupakan lembaga Islam di bawah naungan Konsorsium Yayasan Mulia. Nah gitu, jadi lebih pada kita bermain suara rekaman, habis itu kasih background, selesai. Nah, bagaimana kita menciptakan, tadi saya bilang ketika background mendukung sebuah cerita dari naratornya. Nah ini saya contohkan ketika saya membuat semacam iklan yang saya gunakan untuk saya siarkan di radio, itu menciptakan ya kayak program acara inspiratif ya, untuk orang di rumah dari awal kegagalan sampai akhirnya dia sukses gitu. Nah seperti itu nanti ada alur musiknya dari alur sedih sampai akhirnya mereka ada alur musik untuk bahagia ya. Contohnya kayak gini, silakan didengar teman-teman ya, pakai headset boleh ya. Saya sarankan pakai headset ya. Lupa. Nah ini ya, silakan didengarkan bagaimana alur emosi musiknya sama membantu naratornya ya. Silakan. Kehidupan adalah takdir yang harus dijalani setiap manusia di dunia. Ada kebersamaan. Saya mengajak teman-teman waria dari Surabaya, Solo, Madiun, Jakarta, Semarang. Itu saya ajak untuk doa bersama. Ada pula diskriminasi. Karena saya gay, akhirnya saya memberanikan diri untuk tes lagi. Begitu keluar positif sudah saya drop. Takut ke diskriminasi atau nanti orang nggak mau deket sama saya. Ada cobaan yang harus dihadapi. Banyak PHK kan waktu itu, dan anak-anak DO banyak sekali, SD itu. Dan ada prestasi yang patut disyukuri. Dulunya saya memang keluar malam juga, dan saya rasakan keluar malam ternyata hasilnya juga begitu. Saya ganti pindah ke ngamen, saya alami, yang penting saya cari nafkah yang baik, yang nafkah yang halal. Ternyata saya setelah ngamen saya bisa buka salon sendiri. Inilah kata mereka. Bagi orang tua yang memikirkan anaknya untuk kedepannya, mereka jangan diantar, dan kami sangat bahagia melihat seperti itu. Banyak kisah menarik dan mengagumkan yang diceritakan oleh mereka. Pengalaman penuh hikmah yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Simak dan ikuti program yang satu ini, Lentera Hikmah, hadir setiap hari Rabu mulai pukul 19.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Lentera Hikmah hanya di MK 92,3 FM Yogyakarta, bersama menuju kebaikan. Nah kayak gitu ya. Jadi kita lihat tadi alur musiknya sedih-sedih karena ada berhasil, ada beat up, naik musiknya, jadi kayak gitu. Nah itu yang jadi tantangan. Nah teman-teman, kita akan mencoba untuk belajar seperti itu. Ini kenapa saya tunjukkan beberapa project yang profesional, biar teman-teman juga bisa punya gambaran ketika menggunakan contohnya Adobe Audition. Bisa gambar bahwa ternyata tidak hanya recording, tapi bisa lebih untuk itu, bisa untuk produksi suara, nanti bisa profesional, bahkan bisa harapan saya sih selesai mata kuliah, bahkan nggak usah selesai mata kuliah, selesai praktek untuk Adobe Audition dan di sound editing aja sudah bisa untuk part-timean di luar, karena banyak banget ya pihak di luar sana yang bisa, yang sangat menginginkan sound editor ya, sound engineer misalnya di sana, itu sangat banyak ya. Bahkan saya sendiri sangat kewalahan ketika diminta beberapa untuk membantu di editing soundnya. Nah ini kita akan belajar teman-teman ya, kita akan menggunakan aplikasi, kita seragaman aja. Kalau yang saya punya, kebetulan aplikasi saya punya adalah Adobe Audition CS6 ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini teman-teman ya.
Adobe Audition CS6 ya, kurang lebih tampilan seperti ini. Belum ribet karena kita belum buat apa-apa ya. Di sini basic lah ya, kita ada file ya, edit dan sebagainya. Ini nggak usah saya jelaskan. Ya pasti kita akan bermain di sini, ada yang namanya kita bermain dengan single track sama bermain dengan multi track. Ya, kalau di bawah, mungkin di bawah CS6 di bawahnya itu kita lebih ada track sama multi track ya. Nah, di sini sudah berubah menjadi waveform sama multi track. Nah, sebelum ke sana nanti kita akan mencoba untuk editing teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman silakan bisa sekarang sambil dibuka untuk Adobe Audition-nya. Nanti akan keluar jendela seperti ini. Nah, untuk membuat jendela baru dalam mengediting sound, misalkan kita akan recording dulu, nanti multi track-nya nanti dulu ya. Kita teman-teman silakan untuk editing sound-nya, teman bisa cek in di paling pojok atas ini ada namanya waveform. Nah, kita klik. Nah, ini nanti ada semacam pop-up keluar ya. Jadi nama filenya misalkan saya kasih suara atau VO Bernard. Selebihnya nggak usah diganti ya. Ada sampel rate 0 nanti aja kita bahas. Nah, ada BDF-nya juga nggak usah kita bahas ya. Itu teknisnya nanti aja, terlalu teknis banget. Oke, saya klik OK. Maka nanti dapatnya kayak gini. Nah, ya, ini adalah jendela untuk waveformnya. Belum ada waveformnya nanti. Jadi waveform itu kayak ada grafik itu untuk suara itu. Nah, kita akan recording suara. Pastikan memang kalau nanti recording suara itu sudah ada mic-nya. Ya ora default kita neng mic-nya neng dhuwur gini dhuwur apa jenisnya? Laptop ya. Kalau enggak di mana sih laptop ini? Ya. Nah, saya pakai mic tambahan sama speaker tambahan. Ini yang samping saya ini contohnya mic, saya pakai mic seperti ini. Ya, boleh. Cara recordnya ketika belum ini, harusnya di sini ada status ini ya, status bar-nya. Level volume bar-nya ada di sini. Ini kenapa belum mulai? Karena kita belum mengaktifkan. Cara mengaktifkannya adalah untuk menunjukkan bahwa ada input suara dari kita menggunakan mic adalah ini. Di tempat saya tekan tombol F10 ya. Coba saya tekan tombol F10 ya. Teman bisa lihat di screen. Saya tekan tombol F10 maka keluar ya. Ketika saya ngomong dia keluar semacam ini. Jadi itu menunjukkan ada deteksi suara yang masuk ke Adobe Audition. Nah, cara recordingnya gampang. Saya kira teman-teman sudah sangat advance untuk sana karena biasanya di handphone pun ada. Sebenarnya ngerekam HP ini tadi, cuman ribet ya. Saya kira ini aja. Jadi kita rekam di sekali di file. Nah, ini untuk rekamnya biasa bisa menggunakan cara rekam tik file exit ya. Enggak bercanda. Cara rekamnya di sini ada pojok di bawah ini ada beberapa tombol play-nya. Ini untuk gameplaynya di sini ada tombol-tombolnya. Ini nggak usah jelaskan, ada durasi segala macam nanti. Saya kira teman bisa melihat sendiri nanti dan bisa dipelajari. Jadi nggak usah semua saya jelaskan ya. Ini suara ayam, petak-petak. Masuk ya, karena memang sensitif bro, suaranya masuk. Nah, kita akan mentes suara dulu di sini ya. Coba saya akan klik tombol record, nanti saya akan ngomong ya. Halo tes, ini adalah mencoba merekam suara saya. Nah, tekan spasi, tekan stop untuk selesai. Nah, ya, maka ini kita coba geser untuk garisnya timeline di depan seperti ini, paling pojok ini. Nah, untuk memplaynya bisa tekan ini teman-teman ya, di play. Kalau nggak bisa tekan space. Coba saya play ya. Saya tekan spasi ya. Halo tes, ini adalah mencoba merekam suara saya. Nah, tekan spasi, tekan stop untuk nah, gitu ya. Jadi sudah bisa untuk merekam suara ya. Nah, ini saya hapus aja. Oke, nanti ini saya hapus aja. Sebelum ke sana ya, ini tadi contohnya, tolong bisa dicoba dulu ya untuk merekam suara boleh. Nanti itu saya akan perkenalkan dengan menggunakan multitrack. Jadi silakan direkam dulu ya. Menggunakan waveform tadi, saya ulangi ya. Ketika ini saya buat waveform lagi boleh ya. Audio file sama aja buat waveform ya. Saya klik OK aja seperti ini. Waveform ini klik.
Nah, ini biar keluar suaranya, teman-teman bisa tekan F10. Nah, keluar suaranya lagi, terus tekan record. Oh, halo, halo, halo. Ya, halo, halo, halo. Oh, suara kita udah keluar ya. Terus untuk menyelesaikan bisa kita tekan stop di sini. Taruh kursor di depan, kita play. Oh, halo, halo, halo. Ya, halo, halo, halo. Oh, suara kita udah keluar ya. Terus untuk menyelesaikan bisa kita tekan stop. Oke, kayak gitu ya, seperti itu. Silakan dicoba teman-teman ya. Nanti sebelum kita bermain di multitracknya. Untuk pertemuan selanjutnya nanti akan saya tunjukkan ketika teman bermain profesional untuk editing profesional juga. Jadi ini kita editing simple dulu. Minggu depan sudah untuk belajar editing beberapa setelah kita dapat project gitu ya. Nah, nanti kita bermain di multitrack, akan tunjukkan saya ini perdana lagi untuk contohnya ya. Oke, nah kalau teman-teman sudah mencoba, nanti teman-teman akan saya sharing filenya. Jadi kita akan membuat dua aset, yaitu aset background sama aset voice over. Nah, untuk minggu depan kita udah bermain background, voice over, kita juga ada splashing, ada juga nanti ada beberapa efek-efek yang kita main, volume channelnya kita mainkan, nanti juga memberikan efek-efek echo dan sebagainya. Jadi itu di minggu depan. Ya, ini kita bermain seperti dulu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat multitrack di sini, tapi nanti teman-teman saya akan tunjukkan. Nanti saya minta teman-teman untuk membuat, akan saya berikan filenya. Itu ada file yang akan saya berikan ke teman-teman, nanti bisa diakses di drive ya. Sorry. Ini. Jadi ada background ya. Background ini nanti teman bisa akses, dan nanti teman juga akan saya berikan berupa berupa drafting skema. Jadi ini kita lihat ada VO, voice over, ada background single track. Jadi ini ketika kita ini ada simulasi di bagian Adobe Audition. Misalkan ada VO itu yang ngomong, jangan saya yang ngomong. Teksnya ini ya, nanti kita seragamkan aja teksnya ini, misalkan nama siapa, status pekerjaan, atau Anda masih kuliah ya, terus akun jarinya apa, misalkan di Instagram dengan tagger atau apa gitu ya, nama handphone dan hobi-hobi segala macam gitu ya. Nah, ini asumsinya adalah VO sama background single track ini adalah contoh drafting skemanya. Jadi ini akan kita buat rancangan untuk di Adobe Audition-nya. Jadi misalkan ini ternyata kita lihat ini di garis, ini harusnya ada garis timeline-nya, saya nggak buat, simpel aja. Ini ternyata background masuk dulu, habis itu ada VO, habis itu VO selesai, voice over selesai, baru background juga selesai. Nah, kita buat seperti ini ya. Nanti kalau lebih tulisannya kayak gini ya, nama, status kerjaan, jejaringnya, nomor handphone, dan lebihnya apa. Nah, ini saya akan tunjukkan teman-teman ya, kita akan mulai untuk belajar membuat dengan menggunakan multitrack. Kalau ini kan single track ya, hanya voice over aja ngomong, habis itu udah jadi audionya selesai. Nah, bagaimana kita nanti untuk memadu dua audio berbarengan ya? Ini kita akan edit paling simpel dulu, yaitu ada voice over sama memberikan backsoundnya ya. Nah, caranya gampang teman-teman. Coba kita masuk lagi ke bagian ini. Ingat ya, nanti ini akan saya share teman-teman, nanti akan saya kasih linknya gitu ya. Nah, ini adalah misalkan namanya nanti Bernard atau apa, start pekerjaan di Amikom apa gitu ya, nanti akunnya apa, nomor handphone sama hobi. Nah, coba kan saya mau buat recording dulu di sini ya. Nah, saya akan buat recording dulu teman-teman ya. Sebelum ke sana kita harus persiapkan dulu multitracknya. Di sini ada multitrack ya, diklik teman-teman ya. Nanti ada multitrack ini, kasih nama aja bebas. Kalau saya namanya perkenalan diri misalkan, perkenalan diri. Terus nyimpennya, nah ini nyimpennya monggo teman-teman bisa dikondisikan sendiri. Nah, punya saya tadi tak masukin di serverlet. Nah, yang lupa ke multimedia. Oke, gini aja, klik oke, maka teman dapat multitrack. Nah, ini tempat naruh beberapa track yang akan kita bangun. Bisa akan saya tunjukkan ketika kita bermain multitrack secara advance ya. Nah, pertama-tama saya akan membuat voice over dulu ya. Jadi di waveform tadi ya, di voice over saya buat misalkan voice over dulu. Saya akan membuat perkenalan diri gitu ya. Coba saya pakai oke, sudah. Saya memperkenalkan diri saya dulu. Coba saya lihat teksnya seperti ini.
Oke. Nah, saya akan coba recording ya. Saya akan recording. Oke, saya akan coba langsung recording. Tes. Nah, kamu boleh tes ini dulu nggak apa-apa ya, untuk persiapan ya. Oke, take suara 1. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Setelah tes. Nah, kalau ulang bisa dites lagi. Nah, ini ya. Oke, saya coba lagi ya, tes. Nah, take suara 2. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga untuk alamat Instagram saya itu di Bernard Teger ya, G-nya 2. Terus untuk nomor handphone saya bisa dicek juga di akun IG tersebut ya. Untuk hobi ya, hobi saya di visual editing ya, di banyak ya, untuk desain juga, saya juga suka desain. Yang pasti saya juga bermain di RC drifting ya, pokoknya seru. Gitu teman-teman perkenalan dari saya. Terima kasih ya. Stop. Nah, maka teman-teman kita lihat banyak banget file yang salah, tinggal gampang. Tapi ingat ya, mungkin kalau misalnya di sini coba saya play dulu untuk hobi ya. Oke, kayak di sini. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Amikom Yogyakarta. Gitu. Nah, ini yang sisanya tinggal teman diklik ya, di blok del, nah, dapat file masternya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Amikom. Terima kasih. Ya. Ini belakang ada ininya, ya. Coba saya delete juga. Kalau ngezoomnya teman-teman ya, di scroll aja dia ngezoom, terus di scroll balik dia nggak ngezoom ya. Ngezoom untuk memanjang waveformnya ya, Teger ya, G-nya 2. Oke, saya dapat VO-nya ya, saya dapat VO-nya di sini teman ya. Jangan lupa jurus andalan seorang desainer Ctrl S, di save dulu. Nah, tadi setelah dapat ini VO-nya ini kita masukkan ke multitrack sini. Ya, caranya gampang ya, klik kanan boleh, masuk insert into multitrack. Di multitracknya apa? Tadi kan sudah buat namanya perkenalan diri, maka dia masuk ke perkenalan diri, maka dapat kayak gini. Halo teman-teman, perkenalan. Nah, ini sudah dapat untuk aset dari suara VO-nya. Nah, pertanyaan kita akan meminta untuk memasukkan dari backsound-nya. Nah, backsound itu dimasukkan aja. Backsound-nya itu lali cah nanti. Nah, ini ya, nanti saya berikan. Tinggal drag and drop aja. Klik drop sini ya. Bisa. Nah, backsound-nya nah, langsung saya drop sini. Drop. Ya, tunggu karena ini formatnya beda, dia harus dibuat WAV dulu. Oke, saya geser sini seperti ini. Ya, ini kecilkan aja biar bisa lihat. Nah, tadi kalau kita lihat di skemanya, di draftingnya, itu backsound jalan dulu, ya. Terus VO masuk, VO selesai, backsound juga mulai selesai, gitu. Nah, makanya ini khususnya keliru, karena kalau kita play dia kan bareng ya. Coba saya play. Halo teman-teman, perkenalkan. Nah, abaikan suaranya yang bertabrakan, abaikan dulu. Nah, maka tinggal kita geser aja nih, geser seperti ini, ya. Atau mungkin biar asik, biasanya agak panjang, jadi ada intro masuknya kan ini. Oh, kurang segini lagi ya. Oke. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, ini backsound saya bertabrakan dengan suara dari sound saya. Nah, ini cukup gampang teman-teman ya. Kita save dulu ya. Save dulu. Caranya cukup gampang untuk membuat backsound ini agar pas gitu ya. Yaitu nanti teman-teman silahkan kita akan bermain volumenya di sana. Ya, kita bermain volume. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Tadi kepotong. Lupa kalau ada kegiatan lain. Nah, coba kita play ya. Coba kita play dari awal ya, misal tadi
Nah, di sini tadi yang tabrakan teman-teman ya, kita kan bisa edit untuk halo teman-teman. Nah, untuk biar antara background sama VO itu balance ya. Kalau biasanya kita main rule-nya itu background itu di angka 30% ya, 20-30%, terus untuk dari voice over-nya di angka 80-100%. Jadi biar didengarnya enak ya. Nah, ini cara mana, ini kita mainkan di bagian apa? Di bagian volume ya. Nah, ini kalau di Adobe Audition kita lihat graphical volume cukup kelihatan di sini. Ini garis kuningnya ada volume. Paling enak diturunin, udah dapat volumenya gini. Nah, volumenya dia turun. Coba kita dengar, mesti dia enak didengarin, lebih enak. Misalkan ini udah asumsikan dia udah di angka 20% ya. Coba saya play. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Saya adalah salah satu dosen di. Nah, ini kan enak ya. Nah, mungkin lebih enak kita turunin lagi aja. Nah, segini. Halo teman-teman, perkenalkan. Nah, ini kita dengar, nama saya Bernard. Ini kalau ketika saya play, saya adalah salah satu dosen. Ya, ini di bagian progress volume level ini, ketika dia masih dianggap kuning, jadi didengar di telinga itu enak. Ya, tapi ketika dia sudah mentok sampai menyentuh merah, biasanya itu didengar di telinga itu nggak begitu enak. Itu bikin ya, nek Anda buat sound editing ya, Anda seorang dengar untuk dengerin ini, Anda buat mentok, tahu-tahu di play serdes, nganceng uangnya semua, ya gendangnya pedot ya, pecah. Kenapa ya? Mungkin volumenya nggak kita atur. Makanya penting juga kita mengatur itu ya. Jadi ingat range-nya mungkin di angka sini 80% gitu ya. Ini udah cukup pas. Kalau dia progress level barnya di sini terlalu penuh, nanti didengar itu pecah suaranya kalau terlalu keras. Coba kita play, harusnya enak nih ya. Halo teman-teman, perkenalkan. Nah, kalau kita play satu persatu, yang atas coba saya mute. Ya, ini ada M-nya mute. Ini pas, pitch-nya lebih di angka bawah ya. Nah, ketika ini saya unmute, terus ini saya mute, pas. Jadi suara VO-nya dia di angka 80-an atau mungkin 90-an boleh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Amerika. Nah, oke. Nah, teman-teman, ini ketika kita play dari depan, ini kan nanti kita lihat volumenya kan dia mungkin nggak bagus kan, dia sudah rendah ya volumenya. Kita bisa naikkan dulu. Nah, setelah nanti mau masuk dari VO-nya, kita turunkan VO masuk. Setelah selesai, kita naikkan lagi untuk closing. Habis itu kita turunkan untuk penutup. Nah, gitu ya. Nah, oke. Caranya cukup gampang. Ini volumenya kita up lagi sebenarnya bisa sebenarnya. Ya, misalkan volume dari sini saya buat di tengah ini, ketika saya klik nanti keluar kayak semacam note ya, note jadi kayak ada titik itu. Nah, kita klik note di tengah sini, tek gini ya. Nah, kelihatan ya ada note kuning di sini. Ya toh. Ini ketika saya klik note lagi di sini, klik gini, ya toh. Bagian ini saya tarik, set. Nah, ini volumenya naik dia, teman-teman. Nah, jadi nanti volumenya ketika kita dengar itu keras, terus turun masuk ke suara saya. Nah, biar ada intro untuk volume tersebut naik, biar nggak ngaget, kita mainkan di sini. Misalkan ini saya turunkan dulu segini ya. Ini saya turunkan, ini saya klik lagi di sini, saya turunkan. Nah, jadi kayak gini kurvanya. Ya, kelihatan ya, ini volumenya, up-nya kelihatan ya. Coba saya play. Nah, enak ya. Halo teman-teman, perkenalkan. Nah, kalau masih terlalu jauh, ini bisa kita kondisikan. Ini tinggal geser note-nya. Nah, seperti ini, ya toh. Ini geser ke sini, jadi biar atau enggak mungkin bagian sound-nya ini kita kedepankan. Bisa gini boleh. Nah, jadi biar enggak terlalu lama untuk durasi masuknya ya, bisa. Jadi misalnya gini ya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga untuk alamat Instagram saya itu di
Ini kalau misalkan volumenya kurang keras ya dari VO-nya, voice over-nya, gedein lagi bisa. Des. Ya. Yang penting ingat dia tidak sampai menyentuh di level bar volumenya ini sampai merah. Ya, orange boleh ya. Itu di Bernard Tiger ya. G-nya 2. Terus untuk punya saya sempat nyentuh ya. Nah, jadi saya turunkan. Jadi ini benar-benar harus didengarkan pakai feeling di telinga kita. Walaupun kadang nyentuh tuh kadang pas tuh nggak masalah. Tapi kalau nyentuhnya semua nanti takutnya di telinga bengeng ya. Bahasa Inggrisnya itu bengeng. Ya. Nomor handphone saya bisa dicek juga di akun IG tersebut. Ya. Untuk hobi saya di visual editing ya, di banyak ya, untuk desain juga. Saya juga suka desain. Nah, terus seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat lagunya kepanjangan. Ya, bisa kita model potong seperti motong video, cukup gampang teman-teman ya. Bisa motong modelnya di sini kita klik terus kita tarik seperti ini boleh. Nah, boleh ya, sesuai kebutuhan ini boleh ya, seperti ini boleh. Ya. Atau juga bisa teman-teman dengan menggunakan kita menggunakan ini ada namanya disebut dengan razor selected. Ya, pakai R bisa. Ini untuk motong seperti ini. Sama aja, cuma kalau motong klik ini seperti ini, ya ini dapat 2. Nah, ini harus kita buang 1 gini. Ribet sih, tapi nggak masalah. Sangat banyak opsi yang bisa kita lakukan di sini ya. Jadi nggak masalah mau pakai yang seperti apa. Misalnya udah kita potong seperti ini ya. Ini kan biar nggak maksa. Ini yang ini kurang dikit, saya punya dikit. Nah, ini volumenya saya up lagi di sini ya. Saya kasih note terus saya naikkan. Aduh, sorry, tarik. Note lagi sini, klik, tarik ke atas, set gitu ya. Ini kalau panjang saya panjangin dikit boleh. Nah, di sini saya turunkan, set. Ya, untuk closingnya biar bagus. Nah, gini, coba saya play. Nah, pasti juga bermain di acid drifting ya, pokoknya seru. Gitu teman-teman perkenalan dari saya. Terima kasih. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses kita melakukan editing multitrack ya. Jadi kalau udah jadi seperti ini, coba kita play dari depan ya. Coba kita play. Kelihatan, saya ketikkan dulu seperti ini. Oke. Sebentar, ini kayaknya paling bagus malah gini. Ini malah nggak ada awalan, boleh ini. Oke, yuk. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Bernard. Saya adalah salah satu dosen di Universitas Amikom Yogyakarta, gitu ya. Dan perlu teman-teman ketahui juga untuk alamat Instagram saya itu di Bernard Tiger ya, G-nya 2. Terus untuk nomor handphone saya bisa dicek juga di akun IG tersebut ya. Untuk hobi saya di visual editing ya, di banyak ya, untuk desain juga. Saya juga suka desain. Yang pasti juga bermain di acid drifting ya, pokoknya seru. Gitu teman-teman perkenalan dari saya. Terima kasih. Oke ya, kayak gitu ya, nice ya. Ini kayak suara saya agak ketinggian, jadi dia menyentuh zona merahnya. Terus untuk udah cukup. Nah, kita save. Nah, ini kita bisa membuat multitrack jadi sebuah satu track, single track. Kita sebutnya, jadi semua ini kita satukan, kita mix jadi satu, disebut dengan mix down. Jadi kita mix jadi satu file. Cukup gampang caranya. Nah, tinggal klik kanan ya, mix down entire session ini. Ya, ini klik kanan ya, sembarang diklik ya. Terus entire session di mix down, set, dapat jadi satu. Ya. Kalau dia masih di area hijau ini, area garis ini, jadi masih area yang enak didengar oleh telinga. Kalau di area sini dia udah mulai merah. Ini kelihatan garisnya ya. Nah, gitu. Coba kita play. Nah, bener ya, sampai gitu. Nah, ini tinggal kita save aja. Caranya gampang kayak di Microsoft Word, save as ya.
Di sini kita pakai MP3 aja teman-teman ya, disimpan ke bagian saya simpan. Nah, monggo teman-teman mau disimpan di mana? Kalau saya coba simpan sebagai bahan aset ngajar, dilupa ya, di sini saya simpan di Silverlight punya saya, multimedia ya. Nanti teman-teman bisa simpan sendiri filenya, makanya mulai manajemen filenya silahkan disimpan nanti sesuai teman-teman buat folder sendiri gitu ya. Terus saya nyimpannya di perkenalan, di perkenalan diri ya, perkenalan diri. Saya kasih namanya adalah perkenalan diri Birna. Nah, saya buat sebagai MP3. Saya klik OK. Yes aja nggak apa-apa karena dia di reduce ya, jadi tergantung nanti settingan teman-teman mau dianggap berapa. Untuk nanti saya akan jelaskan di sesi kedua. Nah, kita cek di materi ya. Di sound editing. Nah, ini saya dapat ya, nanti seperti ini hasilnya ya, di play dulu bisa. Saya adalah salah di visual editing. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk proses sesi pertama untuk editing soundnya. Boleh teman-teman nanti optional aja kalau ingin menunjukkan show off hasil membuat mixing pertamanya untuk perkenalan diri. Nanti saya akan kasihkan link drive atau mungkin bisa nanti kita post di Classroom, oke, nggak masalah. Kalau nanti saya berikan link drive, nanti bebas pokoknya. Kalau teman-teman pengen menunjukkan hasil karyanya nanti disampaikan di sana. Ingat di convert ke MP3 ya teman-teman. Untuk sesi satu hari ini cukup sekian. Silahkan bisa dipraktekkan di rumah ya dengan aplikasi Adobe Audition ya. Jangan lupa untuk recordingnya ketika Anda mengaktifkan mic pakai F10 nanti bisa diulang video saya ini gitu ya. Terus kita akan jumpa lagi di next week, minggu depan, untuk lebih advance lagi dalam membuat sound editing dan juga membuat file mixingnya ya. Tapi secara basic ini kalau Anda kuasai insya Allah semua baik ya. Awal banget di sini ya. Kalau misalkan kita di mata kuliah komputer grafis ya, di vektornya itu adalah kunci utamanya. Oke teman-teman, terima kasih. Dari saya akhir dulu. Semoga selalu sehat dan semangat ya, walaupun kita kuliah virtual. Dari saya akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.